Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang kekasih. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Rut. Pasal yang kedua ayat 21 sampai ke 23 berkata seperti demikian. Ayat 21 saya akan bacakannya kepada kita sampai 23 berkata seperti demikian. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disuahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tajuk yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam pangkuannya Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sudah jelaskan beberapa kali dalam penulisan, dalam renungan firman Tuhan, dalam beberapa waktu yang sudah lalu, bila mana Rut ketika dia berada di ladangnya Boas dan bekerja bersama dengan pekerja-pekerja di ladangnya Boas, maka Rut merasakan nyaman. Ia merasakan ada kesejahteraan, ia merasakan ada perlindungan bila ia berada di dekat dan dalam lindungannya di antara pekerja-pekerja Boas di ladang tempat ia mengut hasil gandum di sana. Makanya saudara, demikian juga lah di dalam kehidupan kita. Secara rohani, bila kita hidup di dalam lindungannya Tuhan, bila kita hidup selalu hidup berserah kepada Tuhan, bila kita hidup dekat dengan Tuhan, maka hidup kita pasti kita akan menikmati dengan damai. Ada kesejahteraan, ada kebaikan, ada kedamaian dan sebagainya. Seperti juga yang diungkapkan oleh Raja Daud kalau kita lihat dalam Mazmur 23. Nah, memang pembacaan kita pada minggu ini dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 di sana saudara, diungkapkan oleh Daud bahwa ia merasa aman hidup dalam pangkuannya Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupannya. Mazmur 23 1 sampai 3 saya akan bacakannya kepada kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itulah yang digambarkan oleh Daud dalam kehidupannya sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan, ya, yang mana Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang saya kasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam pangkuannya Tuhan ini berarti kita seperti anak domba yang diangkat, ya, dilindungi, dan kita diberikan apa yang kita sangat butuh, apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Ya. Dalam pangkuannya Tuhan, hidup di dalam pangkuannya Tuhan, yang sebagai gembala kita, artinya kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita sangat dicintai dan sangat disayangi oleh Tuhan. Dalam pangkuannya Tuhan, saudara, artinya kita digendong, ya, dengan kasih oleh Tuhan. Tuhan kalau boleh dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh kita diusap dengan penuh dengan belas kasihan. Seperti seorang ibu yang menggendong anaknya dengan penuh cinta kasih sayang di dalam kehidupannya. Saudara yang saya
kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara mengerti mengapa dan kenapa seorang ibu mengangkat dan menggendong anaknya kemana ia pergi. Ya, sebab seorang ibu, ia membawa anak kecilnya, menggendongnya dengan penuh kasih, diusap-usapnya, disayanginya, dan diberi susu secukupnya. Itu karena ia sangat mengasihi anaknya. Ia sangat menyayangi anak kecilnya. Dia sangat mencintai anak kecilnya. Namun saya kurang mengerti kalau ada seorang ibu yang sanggup membuang anaknya. Dan saya tidak mengerti kalau ada ibu yang sanggup membuang anaknya di longkang atau di tong sampah dan sebagainya karena perbuatan dosanya yang lalu-lalu. Tetapi saudaraku begini, Tuhan Allah kita yang sebagai gembala kita, ia menggendong kita di dalam pangkuannya. Tuhan Allah kita di pihaknya Tuhan, saudara, sebagai gembala yang baik. Tuhan Allah akan mengangkat kita. Ia akan menggendong kita. Ia akan menggendong kita dengan penuh kasih sayang. Ya. Tuhan akan menggendong dan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Ya. Agar kita beroleh keselamatan. Agar kita beroleh kesejahteraan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, Tuhan tidak akan membuang kita di longkang. Tuhan tidak akan membuang kita di tong sampah meskipun kita menolaknya. Sebab Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang baik, kasih, panjang sabar. Seperti hati seorang bapa yang sabar menanti anak bungsunya yang hilang oleh perbuatan dosa dan kedagingan. Kalau kita lihat dalam Lukas 15:11-32, saya tidak akan membaca di sana, saudara. Dan demikianlah kasih Tuhan Allah kita lebih besar kepada dunia ini, ya, agar setiap anak-anak domba, yaitu kita, diselamatkan daripada kebinasaan. Saudara yang berbahagia, maka itu yakinlah dan percayalah bahwa hidup kita pasti aman dan sejahtera bila kita hidup dalam pangkuannya Tuhan. Ya. Nah, meskipun pada hari ini, saat akhir-akhir ini, sampai pada hari ini, dunia masih berperang melawan penyakit berjangkit COVID-19. Namun saya berdoa kepada saudara-saudari yang saya kasihi, kepada setiap jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita terhindar dari jangkitan penyakit. Namun syaratnya, saudara, memang apabila kita sudah berdoa, apabila kita sudah memohon kepada Tuhan, di pihak kita, ya, di pihak kita, jangan lupa ada hal perkara yang harus kita patuhi dan lakukan, yaitu jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dan dengan jalan demikian kita telah patuh kepada arahan pemerintah, dan dalam arti kata lain kita mentaati, telah mematuhi ajaran firman Tuhan. Dalam Roma 13 ayat keempat berkata seperti demikian, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan, ya? Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Artinya saudaraku, kita juga harus taat kepada pemerintah jika inginkan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Itu yang firman Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi apa respon kita? Yaitu mari kita hidup taat, ya. Mari kita berserah kepada Tuhan, dan seterusnya nikmatilah kesejahteraan hidup di dalam pangkuannya Tuhan Allah kita, gembala yang baik di dalam kehidupan ini. Jadi inilah renungan firman Tuhan. Jadi dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat bekerja dan selamat bekerja sepanjang hari ini. Hiduplah selalu dekat dalam pangkuannya Tuhan Allah kita,
gembala yang baik. Jadi Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi, shalom dan puji Tuhan.